Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mencoba membahas multimeter analog. Jadi semua teknisi kebanyakan memakai multimeter analog ini ya, entah itu teknisi elektronik ataupun teknisi handphone. Jadi untuk video ini dikhususkan untuk atau yang mau memulai belajar servis handphone ya, supaya tahu gimana cara pengukurannya memakai multimeter analog ini ya. Kenapa disebut multimeter analog? Karena di dalam multimeter ini pergerakannya menggunakan jarum sehingga dikatakan analog. Kalau kita sering mendengar multimeter digital, dia hasil pengukurannya berupa angka yang ditampilkan di LCD-nya. Dikatakan dengan multimeter, multi adalah banyak, sedangkan meter adalah besaran-besarannya. Jadi multimeter ini bisa mengukur besaran-besaran listrik yang banyak ya. Jadi contohnya tegangan, arus listrik, hambatan listrik. Sebelum kita mempergunakan, ada perkenalan bagian-bagian ini ya, supaya kita mengetahui bagian-bagian dari multimeter ini. Yang pertama adalah area skala ini ya. Saya perbesar sedikit. Nah, di dalam skala ini ada angka dan garis strip-stripnya. Jadi tidak semua garis strip ini ada angkanya ya. Jadi kita harus mengetahui setiap strip-strip ini nilainya berapa. Di sini ada lambang ohm. Jadi untuk area sini adalah untuk pengukuran ohm ya, atau untuk pengukuran hambatan listrik atau hambatan dalam pada handphone. Jadi dimulai dari angka 0 sampai 2K. Ini untuk area pembacaan hambatan dalam ya. Terus di bawahnya ini ada cermin. Saya perbesar sedikit. Nah, jadi kenapa di multimeter ini ada cerminnya? Ini pasti ada gunanya ya. Jadi gunanya cermin ini, pada waktu jarum ini menunjukkan ke angka 10 atau angka 20, bayangan dari jarum ini dipantulkan ke cermin ini ya. Jadi jarum sama bayangannya itu harus sejajar. Nah, itu baru kita bisa mengetahui nilai yang sebenarnya dari pembacaan multimeter ini ya. Jadi inilah fungsinya kaca yang ada di dalam multimeter ini ya. Terus di bawahnya sini ada angka 0 sampai 10, 0 sampai 50, 0 sampai 250. Ini adalah area untuk membaca DC volt, AC volt, dan ampere ya. Selanjutnya di sini ada baut plastik ya. Ini gunanya untuk mengkalibrasi jarum ini. Sebelum kita pakai, posisi jarum ini harus tepat di angka 0 ini ya. Jadi suatu misal jarum ini bergeser ke kiri atau ke kanan,
kita bisa mengkalibrasikan dengan memakai obeng minus. Kita putar pelan-pelan supaya jarumnya nanti tepat posisinya di angka 0 ini ya. Selanjutnya di sini ada knop potensio yang bertuliskan 0 ohm adjust. Artinya sebelum kita mengukur hambatan listrik atau mengukur di area ring ohm, kita harus mengadjust dulu atau mengenolkan dulu dengan cara kita satukan antara kabel merah sama hitam supaya posisi jarumnya ini tepat di posisi 0 yang sebelah kanan ini ya. Jadi gunanya ini untuk mengadjust pada waktu kita mau mengukur hambatan dalam handphone ya. Harus ini diperhatikan ya sebelum kita melakukan pengukuran pasif atau pengukuran hambatan dalam handphone ya. Selanjutnya di bawah ini saya perbesar dikit. Di sini ada switch. Switch ini gunanya untuk memilih batasan mana yang akan kita pilih untuk pengukuran, atau kita memilih entah itu milih DC, AC atau di area ohm. Kita switch ini kita putar-putar ya. Selanjutnya di sini ada DCV yang dimulai dari angka 0 sampai angka 1000. Jadi DCV ini adalah area ring untuk pengukuran tegangan searah atau DC volt ya. Selanjutnya di sini ada tulisan ACV. ACV ini adalah untuk area pengukuran tegangan bolak-balik ya. Kalau DC volt ini untuk area pengukuran tegangan searah, kalau AC volt ini untuk tegangan bolak-balik. Kalau DC volt contohnya untuk pengukuran baterai, pengukuran tegangan atau pengukuran tegangan kerja pada handphone pada waktu kita ngecek handphone posisi aktif. Terus ini AC ini untuk pengukuran di rumah-rumah ya. Untuk jaring dari PLN kita harus memakai area yang ini. Selanjutnya di sini ada lambang ohm yang dimulai dari angka kali 1, kali 10, kali 100, kali 1K, kali 10K. Hasil pengukuran hambatan listrik atau hambatan dalam handphone nanti hasilnya dikalikan dengan area sini ya yang kita pilih ya. Suatu misal kita pilih kali 1K ya, hasilnya nanti di pergerakannya di sini nanti kita kalikan di dalam ring yang kita pilih ini ya. Selanjutnya di sini ada tulisan DC miliampere yang dimulai dari 50 mikroampere sampai 0,25 ampere atau 250 miliampere. Ini untuk pengukuran ampere untuk tegangan searah ya. Selanjutnya di sini ada lubang kom untuk menaruh kabel yang warna hitam. Ini ada lubang yang warna merah yang ada tulisan plus. Ini untuk kabel yang warna merah. Sedangkan di sini ada lubang yang ada tulisan output. Ini tidak kita pergunakan ya. Yang kita gunakan hanya yang kom sama yang plus ini ya. Jadi itulah bagian-bagian dari multimeter analog ini ya. Jadi sebelum kita gunakan
kita harus tahu dulu kegunaan setiap bagian-bagian dari multimeter analog ini ya. Baik, kita akan mencoba mempraktekkannya. Tak rokokan dhisik ya, cangkemku muru. Setelah pengenalan fungsi dari multimeter analog tadi, kita lanjutkan untuk praktek ya, untuk mengaplikasikan apa aja yang kita dengar tadi. Kita waktunya untuk praktek. Kabel hitam masuk ke COM, kabel merah masuk ke positif ya. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita cek dulu kabelnya bagus, tidak ada putus atau tidak, dengan cara kita pilih atau kita putar switchnya ke area ohm, entah itu pakai 1K atau 10K atau 100, kita tempelkan ya. Kalau jarum bergerak berarti kabel ini udah bagus ya, jadi udah siap untuk dipakai dalam pengukuran. Baik, kita akan coba mengukur sebuah resistor ya, sebuah resistor dulu, nanti tahap ke handphonenya. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran sebuah resistor, karena kita memilih di area ring ohm, kita harus mengenolkan atau mengadjust dulu. Kalau di shotkan gini, ini benar-benar nol apa belum. Nah, kalau bergeser, saya besar sedikit. Nah, ini udah nol ya. Kalau suatu misal dia tidak menunjukkan ke angka 0, kita bisa mengadjust ini ya. Baik, kita akan coba mengukur resistor. Nah, coba mengukur resistor, kita belikan dulu berapa nilai sebuah resistor ini ya. Nah, son. Nah, ini jarum menunjukkan ke angka 0 ini ya, jadi bacanya bingung ini, soalnya kita pakai yang 10K. Coba kita turunkan. Nah, masih di sini, berarti nanti pembacaannya sulit ya, jadi kita bisa menurunkan lagi untuk switchnya ini, kita turunkan lagi ke kali 100. Nah, kalau udah di sini baru kita bisa membacanya. Tapi sebelum kita membaca hasil pengukuran resistor ini, kita harus mengadjust lagi ya. Jadi tiap kita memindah di area ring ohm ini antara kali 1 kali 10 kali 100 kali 1K kali 10, itu harus kita mengecek dulu. Kita jadikan satu, kabel hitam merahnya udah 0 apa belum. Kalau belum 0, kita harus mengadjust dulu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Setiap kita memindah switchnya, meskipun itu tetap di area ring ohm, kita harus selalu mengecek dulu jarumnya harus persis di angka 0, baru bisa membaca hasilnya. Nah, setelah 0 kita baru mencoba lagi ya.
saya kecilkan dulu. Nah, baru kita mengukur resistor. Nah, ini resistornya sudah terpasang. Sekarang kita tinggal membaca hasil dari pengukuran ini ya. Saya besarkan sedikit. Nah, enggak sedikit ini, pol. Setelah kita tahu hasilnya, jarum menunjukkan ke arah di antara 5 sama 10. Nah, saya besar lagi ya biar jelas, nanti stripnya itu biar jelas. Nah, di sini angka 5 ya. Di sini ada strip kecil. Terus di sini ada strip yang agak tinggi. Antara 5 10 ini kalau dihitung yang besar dulu, yang strip yang tinggi dulu, 1 2 3 4 5. Berarti 5 kolom ya. 1 2 3 4 5. Di antara kolom ini ada strip kecil ya. Jadi nilainya ini setengah. Kalau ini 5, kalau yang agak tinggi ini nilainya 1 ya. Jadi 5 6 7 8 9 10. Kalau dihitung dengan yang strip kecil, memakai strip kecil ini, jadi 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10. Jadi jarum ini menunjukkan angka 1 5,5 6 6,5 7 7,5. Jadi hasil pengukurannya ini adalah 7,5. Nah, jadi hasil 7,5 ini masih belum final untuk hasilnya. Jadi kita kalikan dengan pembatas yang kita pilih. Nah, ini ya, saya kecilkan dikit. Nah, 7,5 dikalikan pembatas yang kita pilih. Nah, pembatasnya kita taruh di kali 100. Jadi 7,5 dikali 100 sama dengan 750 ohm. Nah, jadi hasilnya 750 ohm ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Di antara angka 5 sampai 10 ini ada strip yang pendek dan ada strip yang panjang. Jadi untuk membacanya 5 5,5 6 6,5 7 7,5 ya. Berarti jarum ini menunjukkan 7,5. Terus dari 7,5 ini kita kalikan dengan pembatas yang kita pilih. Nah, ini pembatas yang kita pilih adalah kali 100. Jadi 7,5 kali 100 sama dengan 750 dengan satuan ohm, berarti 750 ohm. Nah, jadi itu ya hasil pengukurannya resistor ini. Besar resistor ini adalah 750 ohm. Gimana kalau untuk pengukuran atau diaplikasikan ke mesin handphone ya? Baik, akan saya coba aplikasikan untuk pengecekan hambatan dalam sebuah handphone ya.
Kalau untuk handphone saya akan ganti dulu untuk kabel proofnya, soalnya handphone kan lebih kecil ya, jadi akan saya ganti kabelnya dengan yang lancip. Nah yang ini ya, kita lepas dulu kabelnya, kita ganti. Hitam ikut hitam, ikut kom, merah ikut plus. Nah, baru kita cek lagi kabelnya masih bagus apa tidak. Nanti kelihatan kabelnya bagus, setelah kita cek ada yang putus kan malu-maluin malah. Nah dia bergerak ya, jadi kabel ini udah bagus. Saya presisikan dulu ke angka 0 ya. Sekarang ada mesin HP, kita akan mencoba mengukur hambatan dalamnya. Jadi biasanya kalau untuk handphone kebanyakan kita memakai kali 1 atau kali 10, atau ada teman-teman yang memakai yang kali 100 atau kali 1K atau kali 10K, terserah teman-teman mau memilih yang mana. Yang penting di area untuk pengukuran hambatan dalam ya, soalnya dia pengukuran pasif tanpa ada tegangan ya. Saya coba untuk yang kali 100. Mana komponennya? Nah baterai aja. Nah kita kecilkan aja ya, kali 10 ya. Nah setelah kita rubah ke kali 10, kita tetap harus mengadjust dulu ya, jarumnya posisi 0 apa tidak ya. Nah kayak gini kan dia kan bergeser ya, jadi tiap perubahan switchnya kita rubah ke kali 1, kali 10, pasti kita harus sering-sering mengadjust supaya nanti biar tahu nilainya, jadi biar nggak salah nanti nilainya. Nah setelah 0 kita coba mengukur jalur baterai, mengukur konektor baterai. Nah yang hitam taruh yang 0 atau di bodinya, terus yang proof yang merah kita taruh yang di jalur positifnya. Ini jalur negatif ya, kalau yang sebelah kanan ini soalnya dia menunjukkan ke 0. Terus yang paling kiri sendiri, nah dia menunjukkan ke angka, kita perbesar ya. Jalur baterai, sebentar biar enak. Peteng. Nah tak padang. Satunya. Nah ini jalur plusnya baterai ya, ini ya saya besarkan sedikit untuk pembacaan ya. Dia menunjukkan ke angka berapa itu, kali 5 ya. Coba kita hitung.
kisaran 5 di antara tengah-tengahnya garis kecil yang, tapi kalau lihat bayangannya di cerminnya ini dia menunjukkan ke setengah ini ya, berarti 2 ke 5, 2 3 4 1 2 3, berarti 2 2,5, 3 3,5, 4 4,5, 5, berarti dia menunjukkan ke 4,5 ya. Jadi tiap kolom ini nilainya 1 2 3 4 5, sedangkan jarum ini menunjukkan 2,5, 3 3,5, 4 4,5 ya. Kalau dari pinggir ini dia kelihatan ke angka 5, tapi dia tidak pas ke angka 5. Kalau lihat di bayangannya dia menunjukkan ke setengah ya, ke 4,5 ya. Jadi kurang lebihnya ini pengukurannya menunjukkan ke 4,5. Nah, dari pengukuran 4,5 ini kita kalikan, kita perkecil dulu. Dari 4,5 tadi kita kalikan 10, soalnya kita milihnya pembatasnya dikali 10, berarti hambatan dalam untuk jalur baterai itu nilainya adalah 4,5 kali 10 sama dengan 45 ohm. Jadi udah mulai paham ya untuk pengukuran hambatan dalam untuk pembacaannya ya. Jadi kita tidak bisa lihat dalam posisi kayak miring kayak gini, jadi kita terbantu dengan bayangan yang dihasilkan dari cermin ini ya. 2 2,5, 3 3,5, 4 4,5. Jadi bayangannya ini condong ke arah 4,5. Jadi nilainya dari 4,5 dikalikan 10, soalnya pembatasnya kita arahkan ke kali 10. Jadi 4,5 dikalikan 10 hasilnya 45 dengan satuan ohm sama dengan 45 ohm. Ini udah untuk melakukan pengecekan komponen untuk resistor, untuk kapasitor di handphone. Caranya sama ya, caranya sama kayak ini tadi. Gunanya untuk apa sih? Untuk pengecekan jalur putus atau untuk mengcompare dari mesin yang normal. Jadi suatu misal kita punya mesin yang bermasalah, belum ketemu permasalahannya di mana. Jadi kalau kita punya mesin yang normal, kita bongkar, kita ukur resistor yang satu di mesin yang normal itu berapa nilainya. Habis itu kita ukur ke handphone yang bermasalah, sama tidak nilainya dari hasil pengukurannya tadi. Kalau ada selisihnya yang banyak, baru kita mencari jalur tersebut. Jadi untuk pengukuran hambatan dalam ini, 1 untuk pengukuran jalur putus, 2 untuk pengukuran hambatan dalam resistor, dioda, kapasitor, ada short apa tidak kapasitornya, terus ada jalurnya yang putus atau tidak, terus ampernya atau ohmnya itu berlebihan atau kurang kalau dikomparkan ke sama handphone yang normal ya.
Jadi untuk pengecekan hambatan dalam saya kira udah mulai paham ya. Jadi tinggal prakteknya masing-masing biar paham ya. Jadi dicoba-coba terus. Selanjutnya adalah pengukuran pakai DC ya. Pengukuran pasif. Pengukuran aktif. Nah, ini ada baterai. Ini ada baterai ya, baterai Samsung. Di sini tertera, saya perbesar. Di sini tertera baterainya 3,8 volt. Nah, selanjutnya pembatasnya kita harus pilih yang lebih tinggi dari ukuran baterainya ya. Lalu baru kita melakukan pengukuran. Kita ukur. Nah, untuk DC volt atau tegangan searah, jangan sampai kabel profnya itu terbalik ya. Kalau terbalik dia jarumnya itu ke kiri malahan. Kita coba. Minus, kabel minus taruh yang minus, kabel hitam taruh yang minus, kabel merah taruh yang plus ya. Nah, kita ukur itu nilainya berapa, sesuai apa tidak dengan yang di tulisannya tadi ya. Kita perbesar sedikit. Nah, besar lagi. Nah, sabar, kita belajar membaca skalanya ya. Untuk pengukuran DC volt, kita kan tadi kan memilih di pembatasan yang di 10 ya. Kita pilih yang 10 untuk area DC volt. Jadi kita fokus yang di 10 ini ya, mulai 0 sampai 10 volt. Jadi 0. Nah, ini kan tidak ada angkanya ya. Jadi 0 terus langsung 2. Nah, ini ada strip yang agak tinggi. Di samping itu ada strip yang kecil-kecil ini ya. Nah, jadi ini 0, ini 1, ini 3, 0, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, tiap strip ini ada nilainya. Ini ada berapa kolom ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi antara 3 sampai 4 itu ada 5. Jadi adalah setiap kolom ini nilainya 0,2. 0,2 kalau dikalikan 5 itu hasilnya kan 1. Berarti 3 ditambah 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2, berarti ada jumlahnya 0,8 ya. Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Berarti nilainya ini 3,8. Soalnya dia kan ada 4 kolom ya, yang di strip yang kecil-kecil ini ya. 1, 2, 3, 4, berarti 0,8. Sedangkan jarumnya ini menunjukkan ke angka, ke sebelahnya angka 4 ya. Yang satu garis ini ya bersebelahan dengan angka 4. Nah, ini nilainya berarti 3,8. Berarti ini sesuai dengan tulisan yang tertera di baterainya.
Jadi begitu ya untuk cara pembacaan skalanya di multimeter analog. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya, meskipun yang nerangkan ini agak-agak ribet, kalau kurang jelas ya harap maklum. Jadi kita lanjutkan untuk aplikasi atau pengukuran di handphone ya. Kita lanjut di handphone. Lanjutkan di handphone ya. Pak, saya nyalakan. Ini namanya, nah ini kelihatan nyala ya, meskipun LCD-nya pecah. Kita lanjutkan, ini namanya pengukuran aktif ya. Jadi pengukuran aktif itu pengukuran dalam keadaan bertegangan atau ada aliran listriknya. Jadi kita switchnya kita taruh di 10 ya, di area ring DC volt. Sama yang untuk kabel hitam kita tempelkan di bodi atau di minusnya, baru kita ukur di area atau di komponen-komponen ini ya. Jadi untuk mengetahui tegangan kerja handphone itu, untuk mengetahui tegangannya ya kayak gini ya cara pengukuran aktifnya ya. Saya coba ya, di kapasitor ini ada nilainya apa tidak. Nah disitu menunjukkan ada nilai ya, ada pergerakan di jarumnya. Itu ada nilai kurang lebih 1 volt ya. Terus selanjutnya ini tetap 1 volt, lainnya kita coba lainnya, ini enggak sampai 1 volt, sampai 1 volt. Nah di sini ada tegangan 2 volt ya. Jadi dari hasil ini kita bisa lihat di skematik sesuai apa tidak di komponen ini tegangannya itu 2 volt. Suatu misal kayak gini ya, suatu misal ini 2 volt, terus di skematiknya seharusnya juga 2 volt, atau di skematiknya 2 volt, di komponennya ini seharusnya 2 volt. Kalau dia tidak sampai atau melebihi 2 volt, berarti di jalur tersebut ada masalah. Oke, untuk pengukuran aktif atau untuk yang namanya mempraktekkan pengukuran aktif untuk praktek DCV ya, untuk area DCV saya rasa cukup ya untuk area DCV. Oke, kita lanjutkan ke satunya ya, ke area ACV. Untuk area ACV ini adalah tegangan, saya ganti lagi ya proofnya, ini saya ganti lagi yang tadi. Nah kita siapkan dulu. Nah ini sudah saya siapkan untuk percobaan pengukuran AC ya. Jadi untuk kok peteng ya, petang-petang titik rapopo. Jadi perlu diperhatikan untuk
pengukuran AC atau pengukuran tegangan bolak-balik ya, ini jangan sampai lupa penempatan switchnya ya. Jadi untuk AC untuk daerah ini ya, untuk area ini ya, kita kan semua pada tahu kalau tegangan dari PLN itu kan tegangannya 220 volt 220 volt AC. Jadi profnya ini atau switchnya ini kita pindahkan ke AC 250 volt. Nah kayak gini ya, jangan sampai salah, jangan dicolokkan dulu profnya, ininya belum dipindah. Kalau ini masih tetap di area ring DC volt atau area ring ohm, terus sampai dicolokkan ke sini, ya udah almarhum untuk multimeternya. Jadi kita udah taruh switchnya ke area AC volt ya, kita coba untuk mengukur tegangan jaring di rumah kita ya. Oke, udah kita pilih di 250 volt AC, baru kita coba celup. Nah sini ya, bentar tak pindai dulu biar enak. Nah saya perbesar ya, saya sekalian jelaskan untuk AC. Aslinya sama aja untuk cara pembacaannya. Nah kita fokus di sini ya. Meskipun tegangan AC itu 220, kita memilihnya di ACV 250 tadi ya. Kita memilih di 250 ya. Akan tetapi meskipun di sini 250, di sini ada 200 ya, kita tetap membacanya di atas sini ya. Jadi ini untuk mempermudah. Jadi di atas sini ini nilainya 250, terus di atas sini ini nilainya 200, sedangkan di tengah-tengah ini di antara 200 kan ikut sini ya, di antara 200 sama 250, berarti tengah-tengahnya ini 225. Sedangkan jarumnya ini menunjukkan, tak perbesar sedikit. Nah tiap kolom ini 1 2 3 4 5. Nah tiap kolom ini nilainya 5 volt ya. Jadi dari 225 ini kalau lihat di bayangannya ini menunjukkan ke strip yang nomor 2 ini ya, yang kecil ya. Berarti 225, 230, 235. Wih, tinggi sekali di sini ya. (225, 230), terus bayangan ini condong ke strip yang nomor 2. Berarti nilainya 235 volt. Tapi ini masih batas toleransi ya. Soalnya kemungkinan ini dekat dengan trafo PLN. Jadi kalau listrik kita dekat dengan trafo PLN, otomatis tegangannya itu tinggi.
tapi masih batas-batas normal aja. Kalau 235 atau 240 masih batas-batas normal aja. Jadi untuk pembacaan itu ya, untuk arus untuk tegangan AC, tapi untuk AC ini jarang sekali ya. Baik, kita cabut dulu. Jadi demikian untuk penjelasan untuk permasalahan multimeter analog ya. Jadi yang sering kita pergunakan untuk teknisi handphone dalam kesehari-hariannya, itu yang kita pakai paling sering adalah area ohm ya. Jadi perlu diperhatikan untuk area ohm. Tiap kita memindah switchnya ke pembatas yang kita pilih, entah itu kali 100, entah itu kali 10, entah itu kali 1, jangan lupa dan harus diingat, kita harus sering mengadjust dulu ya. Jadi suatu saat kita habis pengukuran dikali 100 gini ya, ini kan 0, terus kita pindah ke kali 10, kita harus mengadjust dulu atau memastikan dulu jarum itu di posisi 0 atau tidak ya. Nah, kalau bergeser gini, kita harus mengadjust atau mengenolkan dulu ya. Nah, ini yang perlu diingat. Jadi setelah kita mengadjust kayak gini, baru bisa kita melakukan pengukuran tegangan DC atau tegangan searah, atau pengukuran hambatan dalam, terutama pengukuran hambatan dalam ya. Kita harus sering-sering, kalau memakai ohm ini kita harus diingat adalah setelah perpindahan switch ini dari area ring ohm ini, kita harus selalu mengadjust dulu ya, mengadjust atau mengenolkan dulu. Kalau untuk pindah ke area sini tidak perlu kita mengadjust ya, kita langsung aja mengukur. Tapi perlu diingat juga, jangan sampai kita mengukur yang melebihi dari pembatas yang kita pilih ya. Suatu misal kita mau mengukur yang tegangannya 12 volt atau 19 volt untuk tegangan charger laptop, terus kita pilih yang 2,5, jangan sampai ya, kita harus bisa melebihi dari yang mau kita ukur ya. Suatu misal untuk cas laptop ya, kita harus milih yang lebih tinggi, atau untuk pengukuran di handphone atau pengukuran baterai handphone, kita bisa pilih yang lebih tinggi dari nilai tegangan di handphonenya ya. Handphone kan rata-rata 3,7, 3,8 sampai 4,2 ya. Jadi ditaruh di 10 volt aja cukup ya. Jadi sekian dulu untuk penjelasan multimeter analog dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan mudah-mudahan untuk pembahasan ini bisa diterima dan bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.